Belajar sehati sepikir. Refleksi pagi 1854. Yudea dan Sintike adalah dua wanita yang merupakan bagian dari pimpinan jemaat di Filipi pada waktu itu. Kedua wanita ini rupanya berselisih paham tentang suatu hal yang menimbulkan keresahan di dalam jemaat. Mari dengar nasihat dari Rasul Paulus di Filipi 4 ayat 2 tentang hal ini. Yodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Saudara-saudara, kedua wanita yang menjadi pimpinan jemaat di Filipi ini seharusnya dapat menjadi teladan dalam kehidupan bersama dan bukannya justru menjadi batu sandungan. Apapun penyebab perselisihan mereka, Rasul Paulus menasihatkan supaya mereka bisa kembali untuk sehati sepikir di dalam kerendahan hati dengan meneladani Kristus. Saudara-saudara, berbagai perbedaan dalam diri orang tentu bisa berujung pada perbedaan pendapat. Ini adalah hal yang wajar saja terjadi, termasuk di kalangan orang percaya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ada perbedaan bila sebuah perselisihan itu terjadi di kalangan orang percaya? Apakah kejengkelan, dengki, iri, kata-kata kasar, ataupun amarah juga mewarnai perselisihan di antara orang percaya? Bila memang demikian, maka kita harus sungguh-sungguh mendengar nasihat Rasul Paulus untuk kita belajar sehati sepikir dalam Tuhan. Yesus Kristus telah memberi teladan di Filipi 2 untuk merendahkan diri bahkan sampai mati di kayu salib. Mari kita belajar dari Kristus untuk merendahkan diri kita juga. Menjadi pembawa damai Kristus. Refleksi pagi 1855. Untuk mendamaikan Yudea dan Sintike yang juga teman sekerjanya, Rasul Paulus memohon di Filipi 4 ayat 3 ke teman-temannya yang setia. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saudara-saudara, perselisihan di antara mereka yang merupakan teman-teman sekerja dalam pelayanan adalah hal yang patut sungguh-sungguh dihindari. Pemahaman bahwa nama mereka sama-sama tercantum di kitab kehidupan sudah selayaknya menolong untuk menjembatani berbagai perbedaan. Saudara-saudara, Wahyu 20 ayat 15 menyebutkan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bila seorang percaya menyadari bahwa namanya telah tercantum di kitab kehidupan dan terhindar dari lautan api neraka karena iman percaya pada Yesus Kristus, maka sudah seharusnya ia memiliki perspektif kekekalan dalam melihat prioritas dalam kehidupannya. Hanya saja sayangnya, orang percaya justru sering terhanyut dengan berbagai sifat mementingkan diri dan gengsi yang bisa berujung pada perselisihan dan permusuhan. Karena itu, marilah kita saling tolong-menolong untuk menjadi pembawa damai Kristus di dalam berbagai perselisihan. Bersukacita di dalam Tuhan.
Refleksi pagi 1856. Rasul Paulus menyadari bahwa jemaat Filipi memiliki berbagai persoalan, termasuk adanya yang disebut sebagai seteru salib Kristus dan adanya perselisihan antara dua wanita tokoh gereja, yaitu Yudea dan Sintike. Untuk itulah orang percaya dipanggil untuk menjadi pembawa damai Kristus. Apa ajakan Rasul Paulus bagi setiap pembawa damai Kristus? Mari simak Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara-saudara, di tengah segala pergumulan selama di bumi ini, setiap orang percaya diajak untuk tetap bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Ini hanya bisa terjadi bila orang percaya terus bergantung penuh pada Tuhan. Saudara-saudara, kehidupan Rasul Paulus adalah kehidupan yang penuh penderitaan, seperti kesaksiannya di 2 Korintus 11 ayat 23-25. Aku lebih banyak berjelih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. Meski menderita, Rasul Paulus tetap bisa bersukacita karena ia tahu bahwa Kristus menyertainya selalu. Oleh sebab itu, wahai orang percaya, marilah kita belajar meneladani Rasul Paulus untuk bisa bersukacita di dalam Tuhan di dalam setiap keadaan. Ini memanglah sulit, tetapi di dalam pertolongan Roh kita pasti akan dimampukan. Belajar berbuat baik. Refleksi pagi 1857. Jemaat Filipi adalah jemaat yang tidak lepas dari berbagai permasalahan, baik terkait permasalahan dari seteru salib Kristus maupun dari adanya perselisihan di antara pimpinan umat. Apa yang selalu diingatkan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi? Mari lihat Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, kesaksian umat Tuhan sudah seharusnya bukan seperti pelita yang ada di bawah kantang, seperti yang disampaikan di Matius 5 ayat 15. Pancaran terang kesaksian itu harus terwujud secara tulus dalam bentuk kebaikan hati bagi semua orang tanpa ada maksud tersembunyi ataupun pencitraan diri. Inilah wujud sikap berjaga-jaga untuk hari Tuhan kelak. Saudara-saudara, di Galatia 5 ayat 22, kebaikan hati disebutkan sebagai salah satu buah roh bila seseorang bertumbuh dalam Kristus. Kebaikan hati ini tentu bukanlah hanya untuk kelompok sendiri saja, tetapi itu harus terpancar ke semua orang. Ini tentu hal yang tidak mudah karena dalam kenyataannya kita sebagai orang percaya masih sering memikirkan kelompok sendiri saja. Karena itu, marilah kita belajar menempa diri untuk bertumbuh dalam kebaikan hati dengan mulai memikirkan orang-orang di luar kelompok kita. Marilah kita periksa hati kita, apakah masih ada prasangka ataupun stereotip terhadap orang lain ataupun kelompok lain. Bila ada, mari kita bertobat dan terus belajar berbuat baik kepada semua orang.